Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjut perbincangan kita pada malam hari ini. Baik, tadi Pak Sultan sempat mengatakan bahwa ini kenyataan pahit begitu ya untuk menaikkan harga BBM. Sebenarnya itu Begitu. keputusan terakhir kok diambil sama pemerintah. Oke, Kalau baik. memang itu. Saya kembali Jadi ke seperti ini Pak SBY mengatakan ini seperti pil pahit. Tapi kalau dosisnya persi bisa menyehatkan bangsa ini kan begitu. Oke, Silakan. baik. Saya kembali ke Pak Eki dulu dari PKS nih, Pak Eki. Ini sebetulnya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM-nya atau tidak setuju nanti dengan adanya kompensasi BBM tadi seperti dengan PDIP? Ya, sebetulnya kenaikan BBM-nya ini adalah problemnya, gitu loh. Kenapa terjadi seperti ini? Karena tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa tadi kegagalan dalam alasan-alasan memanage tadi, hulu. opsi-opsi tadi Ya, ya. betul, Ya. obsesi tadi. Manajemen hulunya kurang, termasuk ada pencurian dan sebagainya, lifting yang sangat rendah. Dan pada saat ini sesungguhnya berbeda dengan 2012. 2012 sebenarnya ICP naiknya Memang cukup. sedang naik. Sekarang sebetulnya tidak ada kenaikan. Tidak. Jadi asumsi-asumsi makro yang ada di dalam APBN 2013 sesungguhnya deviasinya belum sampai lebih dari 10%. Oke, kalau Dan di dalam Undang-Undang MD3 ya, saya pasalnya 160 itu berapa? Di dalam Undang-Undang MD3 itu hanya bisa ada APBNP ketika deviasi itu lebih dari 10%. Itu pasal itu, kalau kita saklek pada pasal itu sesungguhnya kita bisa mempertanyakan kenapa terjadi APBNP. Betul ada misalnya khusus dalam kurs ya, kurs memang ada kenaikan yang luar biasa ya. Jadi kegagalan dalam mengendalikan konsumsi kuota itu seperti yang paling mungkin menurut saya menjadi pemerintah kenapa mengajukan seperti ini. Oke, artinya memang ini sudah dipikirkan juga, ini akan berbeda dengan sikap PKS sebagai anggota koalisi. Betul, kita memang sudah bersikap. Ya, saya bilang tadi sikap kami ini sudah menggunakan logika para pengamat, logika yang bertanggung jawab dalam konteks manajemen keuangan fiskal dan juga logika publik. Kita sudah serap kepada masyarakat dan kemudian mengkomunikasikan kembali kepada publik. Begitu. Perdebatan yang terjadi di DPR sekarang ini. Dan saya rasa itu biasa demokrasi. Tidak disebut bahwa meninggalkan koalisi ketika sudah sampai di akhir Sebetulnya perjalanan. dalam konstruksi pemerintahan kita tuh bukan parlementer. Kita tuh presidensial. Jadi tonggak pemerintahannya itu dan kenegaraan itu adalah ada di presiden. Jadi yang menentukan presiden itu kan hak prerogatif presiden, yang menentukan menteri itu hak prerogatif presiden, bukan seperti parlementer. Jadi artinya PKS gak ada masalah jika menteri dicopot sekarang ini? Oh, Mbak presidennya bukan? Bukan. Oh bukan, jadi Pasti bukan bukan dong. presiden ya. Kalau itu kita lihat saja nanti ya. Saya rasa sikap presiden, sikap PKS itu sudah jelas begitu. Cuma sekarang dikomunikasikan kepada publik itu saja. Oke, baik. Bang Sultan, kira-kira apa yang akan diambil langkah oleh koalisi dengan sikap PKS seperti itu? Tadi sudah bilang terkaget-kaget kan kampanye. Oh Bukan mungkin bukan ada bukan sedikit koalisi. tambahan Pak Sultan, sedikit tambahan. Pak Sultan di DPR tahu persis ya. Perdebatan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan teknis kementerian, 100% PKS selalu berada dengan Demokrat. Artinya mendukung dalam konteks kepentingan untuk rakyat. Jadi saya juga tadi bincang-bincang ketika off, saya bilang kita harus mengakui ada sisi-sisi positif dalam kebijakan. Tidak semua kebijakan fiskalnya SBY ini selama 9 tahun buruk, tidak. Oke. Kalau buruk nggak mungkin kita dukung tahun 2009. Buktinya kita dukung, ya kan? Artinya ada prestasi di situ. Tapi kalau urusan BBM ini nih, saya nggak tahu apakah ada Menteri SDM-nya atau apa. Ini ada yang miss. Ini nggak bisa. Kesalahan dalam manajemen hulu sumber energi ini dibebankan kepada rakyat. Oke. Dalam hal yang lain, ya kita harus mengakui ada pertumbuhan ekonomi, ya kurs relatif stabil. Kita harus mengakui bahwa memang ada gini rasio yang bertambah, tapi pendapatan per kapita juga bertambah. Oke, Kita harus mungkin mengakui dari itu. Demokrat apakah juga mengakui tadi ada mismanajemen tentang manajemen di hulu untuk migas? Begini, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita punya lifting itu mestinya dulu zaman-zaman tahun 1980-an itu sempat kita mencapai 1,5 juta barel per hari. barel per hari. Sekarang turun drastis ya. Sampai 820, 840 kayak gitu ya. Padahal kebutuhan BBM kita itu 1,4. Jadi banyak sekali yang kita import. Oleh sebab itulah maka digalakkan tentang gas itu tadi sekarang lagi berjalan. Kemudian bahan bakar nabati.
Bahan bakar ini satu alternatif yang paling baik sekali. Tapi kalau BBM kita ini begini rendah, bahan bakar rendah baik itu nilai keekonomiannya kan katakanlah 7.000, kalau disubsidi 500 jadi 6.500. Tapi harga BBM 4.500, akhirnya pengusaha nggak ada yang mau itu. Jadi kembali lagi BBM yang harganya murah ini paling murah ini akhirnya jadi bahan rezeki oknum per oknum. Contohnya kayak yang ada di Papua sampai punya kok 1,5 T sendiri. Itu yang kita mau batasi agar subsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Kan itu yang kita harapkan. Pro kontra itu hal biasa lah. Tapi sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita debatkan di parlemen. Tinggal kompensasinya kepada siapa. Nah di sini ada bukunya ini, ada semua di sini. Saya kasih contoh, Pak. Saya baca dulu ya supaya enak ya, bahwa kayak ada program. Itu buku itu dibuat oleh DPR? Pemerintah sudah siapkan. Kayak gini loh, ada program bantuan siswa miskin. Kalau nanti BBM ini naik, itu sekitar 16,6 juta siswa yang berasal dari 15 juta rumah tangga terdiri SD, SMP itu dapat dibantu. Kemudian Raskin 15 juta rumah tangga, lumayan lah. Kemudian ada keluarga harapan. Walaupun ini sebenarnya hanya bersifat sementara bukan untuk bantuan-bantuan tersebut. Ada yang sementara. BLSM itu sementara supaya tidak dibilang orang tanda kutip money politik. Makanya cuma 5 bulan tidak tembus tahun 2014. Itu kan kita harus empati kepada saudara-saudara kita ketika BBM ini naik, dia tadinya setengah miskin jadi miskin total. Otomatis kan kita bantu sampai pulih, nanti kita harapkan 5 bulan pulih kembali. Dan ini contohnya sudah ada waktu BLT dulu. Cuma BLT dulu berkepanjangan sampai kampanye itu orang yang ribut. Nah sekarang tidak kan. Jadi kalau seandainya kita ngusulkan itu dianggap nanti money politik, silakan aja kawan-kawan yang lain untuk menyalurkan. Demokrat nggak ambil ini. Yang penting memikirkan bagaimana rakyat supaya bisa hidup dari goncangan BBM naik ini. Dan kompensasi yang lainnya itu untuk membuat jembatan, ada semuanya per desa daerah, ada jutaan sampai triliunan. Beliau menjelaskan itu, saya nggak bilang kampanye loh. Enggak. Jadi saya nggak mau lagi nanti bilang. Jadi gini. Nggak, ada problem mendasar sebetulnya. Kenapa menjadi trap seperti ini? Masuk ke dalam jebakan sebetulnya. Karena apa? Itu yang dilakukan oleh pemerintah ketika menjelang pemilu 2009 dilakukan 3 kali penurunan harga BBM. Dan itu diklaim pada waktu itu. Dalam sejarah menurunkan BBM 3 kali. Padahal sebetulnya masuk jebakan. Dalam konstruksi, kalau memang dia berpikir jangka panjang, sesungguhnya pemerintah tidak mungkin akan kalau untuk soal itu. BLSM sendiri, saya rasa Pak Effendi Simbolon tahu persis itu. Iya, untuk masalah BLSM sendiri, tentunya PKS juga nggak setuju ya? Jadi jangan cerita di ujung, Ngat. Iya. Itu kan kayak obat pusing Paramexnya. Kita hilangkan tuh pusingnya, ini BBM. Kalau seandainya tidak ada naik BBM, nggak ada BLSM. Ini obat pusing katanya. Yang bikin obat pun hilang jadinya. Begitu. Jadi kesimpulannya, kalau tidak naik ada BBM, nggak ada masalah sesungguhnya. Mohon maaf. Dan masih bisa berjalan APBN 2013, masih bisa diselamatkan biasa-biasa saja. Oke, baik. Mohon maaf sebelum kita Bang Effendi, kita harus break dulu sekali lagi Bang Effendi. Tahan dulu, mungkin sudah ingin menanggapi tadi pernyataan dari Bang Sultan juga dengan Pak Eki. Kami akan kembali bersama Anda setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita.